So you're a devil, are you? Well, let's remind you of the terms. Intelligence. Consistency. Skill. Speed. Speed of the mind. Red. Manchester United, klub yang dulunya raksasa dunia sepak bola, kini hidup di bayang-bayang kejayaan masa lalu. Ada yang bilang, Manchester United adalah klub besar yang terjebak di masa lalunya sendiri. Sementara fans setia membantah dan berkata, ini hanya masa sulit. Klub besar seperti United pasti akan bangkit. Tapi, apa benar? Mari kita bongkar bersama perjalanan penuh kontroversi ini. Dimulai dari tahun 1990-an, di era keemasan mereka, Manchester United mendominasi lapangan hijau di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. United bukan hanya menang, mereka menciptakan standar baru dalam sepak bola. Trofi demi trofi mereka raih. Liga Premier, Liga Champions, hingga puncaknya, treble pada tahun 1999. Era itu membuat United menjadi ikon sepak bola dunia, sebuah simbol kemenangan dan ambisi tanpa batas. Siapa yang tidak iri dengan prestasi mereka? Tapi banyak yang bertanya, apakah kejayaan itu datang hanya karena kejeniusan satu orang, Sir Alex Ferguson? Tanpa dirinya, apakah Manchester United sebenarnya hanya klub biasa yang beruntung punya pelatih legendaris? Para haters bilang, United sebenarnya hanyalah bayang-bayang dari sosok Ferguson. Di masa itu, United berjaya karena strategi dan kepemimpinan seorang Ferguson, bukan karena kekuatan klub itu sendiri. Apakah memang benar klub sebesar Manchester United hanya mampu berjaya karena satu sosok? Bukankah ini memalukan bagi klub yang disebut paling berpengaruh di dunia sepak bola? Ketika Ferguson pensiun pada 2013, dia meninggalkan warisan besar, tetapi juga lubang yang sulit diisi. David Moyes, yang disebut sebagai The Chosen One, hanya bertahan satu musim sebelum digantikan. Setelah itu, datanglah pelatih demi pelatih, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, hingga Erik ten Hag. Tapi apa yang kita lihat? United yang terpuruk. Fans mungkin akan bilang, ini hanya soal waktu. Tapi haters punya pendapat berbeda. Mereka bilang, Manchester United mati bersama Ferguson. Dari klub yang pernah jadi ancaman terbesar, kini United lebih sering menjadi bahan olokan. Bayangkan, dari raksasa Eropa yang ditakuti, mereka menjadi tim yang berjuang hanya untuk bertahan di papan atas Liga Inggris. Fans United mungkin akan terus berharap kebangkitan, tapi siapa yang mereka harapkan bisa membangkitkan klub ini? Tidak berhenti di situ. Kebijakan transfer Manchester United juga menjadi bahan olokan. Ratusan juta pound sterling telah dihabiskan untuk pemain mahal seperti Angel Di Maria, Paul Pogba, hingga Harry Maguire. Namun, hasilnya, trofi yang diimpikan tetap tak tercapai. Para haters bilang, United sekarang lebih suka mengoleksi pemain mahal daripada membangun tim solid. Fans pun tak kalah kecewa melihat klub mereka mengeluarkan dana besar untuk pemain yang gagal memenuhi ekspektasi. Ada yang berargumen bahwa para pemain ini tidak benar-benar gagal, tapi sistem di United yang gagal memberi arah yang jelas. Seorang Pogba yang pernah bersinar di Juventus tampak seperti hilang arah ketika bermain di United. Apakah ini kesalahan Pogba atau kesalahan United yang tidak mampu memanfaatkan pemain berbakatnya? Atau mungkin manajemen klub hanya peduli dengan popularitas dan bisnis daripada prestasi di lapangan? Tapi, drama United tak hanya soal pemain atau pelatih. Pemilik klub, keluarga Glazer, kerap jadi sasaran kemarahan fans. Mereka dianggap lebih mementingkan keuntungan finansial daripada prestasi. Fans berkali-kali menggelar protes, mendesak keluarga Glazer menjual klub. Mereka percaya, selama Glazers berkuasa, United tak akan bangkit. Tapi, benarkah hanya keluarga Glazer yang harus disalahkan? Beberapa orang percaya, masalah di Manchester United jauh lebih dalam. Manajemen yang penuh konflik, kebijakan yang tidak konsisten, hingga tim kepelatihan yang terus berganti, semua ini memperlihatkan bahwa United mungkin sedang dalam krisis identitas. Di luar lapangan, mereka mungkin salah satu klub terkaya di dunia,
Tapi di lapangan, mereka terlihat seperti tim tanpa arah. Jadi, siapa yang harus disalahkan? Pemilik klub, manajemen, atau ekspektasi berlebihan dari fans yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa era kejayaan sudah berakhir? Pada akhirnya, pertanyaan besar pun muncul. Apa sebenarnya masa depan Manchester United? Fans percaya mereka akan kembali berjaya, sementara haters bilang United tak akan pernah kembali ke puncak. Di sini kita melihat pertarungan pandangan antara harapan dan realita. Apakah Manchester United masih punya peluang untuk bangkit? Atau mungkin mereka sudah menjadi museum hidup dari kejayaan masa lalu? Sekarang, giliran kalian yang menentukan. Apakah Manchester United memang masih raksasa yang hanya sedang terjatuh? Atau mungkin mereka sudah tak lagi relevan di sepak bola modern? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa komplain.